Bentar ya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi soli soldi wa yasoli amri. Walau datang misani yang kau kauli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sabi ajmain. Apa kabar teman-teman semua? Harapannya kita masih tetap diberikan kesehatan. Apalagi kita akan menyambut satu bulan yang sangat spesial. Bulan yang mulia. Apa itu? Tentu saja adalah bulan suci Ramadan. Dan sebelum lanjut, saya mau tanya dulu, apakah share screen saya terlihat dengan baik dan suara saya juga aman? Balas baik dan aman. Baik untuk share screen, aman untuk suaranya. Oke, terima kasih banyak. Nah, malam ini kita akan membahas sebuah materi yang menurutku, bentar ya, kita ini ribut ini notifikasinya. Oke, malam ini kita akan membahas sebuah materi yang harusnya ini menarik ya. Apa itu? Saya akan membahas strategi, intinya gini lah, strategi kurusan di Ramadan sebelum lebar. Izin saya matikan dulu ininya, eh annotationnya. Dah, teman-teman, Ramadan itu selalu punya dua cerita. Ada yang selesai Ramadan dengan badan lebih ringan, ada juga yang selesai Ramadan dengan badan yang justru menjadi jauh lebih berat. Padahal kita puasanya sebulan penuh, secara logika harusnya turun. Sekarang saya mau tanya, Ramadan tahun lalu berat badanmu naik atau turun? Silahkan dijawab, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini. Oke, oke, oke. Atau, atau, atau gini, atau gini ya. Dia turun pas puasa atau pas Ramadan, tapi naik brutal pas Lebaran. Siapa yang seperti ini? Ketika Ramadan turunnya dikit, 1-2 kilo. Pas Lebaran, balas dendam, balas dendam. Ini turun 2 kilo. Duh, kenapa nih? Sorry. Ini turunnya 2 kilo. Pas selesai Lebaran, naiknya 5 kilo. Naik brutal. Ada yang sama? Ngaku? Lebaran naik brutal. Nah, kita nggak bahas tentang Lebaran naik brutalnya ini. Kita anggap saja teman-teman masih bisa tetap konsisten walaupun Lebaran. Oke, kita nggak bahas ini dulu. Sekarang kita mau bahas gimana strateginya agar teman-teman bisa turun di bulan Ramadan. Oke, dan kita harus paham teman-teman.
bahwa bulan suci Ramadan ini adalah momentum. Momentum yang harus banget, banget, banget kita gunakan karena di bulan Ramadan ini mau gak mau kita puasa. Nih mau gak mau kita puasa. Kecuali orang-orang yang punya uzur, misalkan lagi hamil, lagi menyusui, lagi dalam perjalanan safar atau dalam kan kondisi sakit. Oke. Nah, selain itu, harusnya kita bisa puasa dengan mudah. Nah, bedanya antara yang selama ini kita ajarkan kan IF, intermittent fasting, dan puasa Ramadan. Kalau IF itu kita sebutnya puasa basah. Kalau Ramadan ini puasa kering. Kenapa kita bilang IF puasa basah? Karena kita masih boleh minum. Sedangkan di puasa Ramadan itu puasa kering karena kita nggak boleh minum sama sekali. Kapan kita minum berarti puasanya batal. Oke. Nah, sekarang kita mau riset mindset tentang Ramadan. Kita harus sepakat dulu nih yang pertama nih bahwa secara fisiologi nih Ramadan secara fisiologi atau gampangnya kalau bingung apa artinya fisiologi secara tubuh kita deh. Tubuh kita di bulan Ramadan ini adalah kesempatan emas. Kesempatan emas untuk burn fat, untuk membakar lemak. Oke. Kenapa? Karena ketika bulan Ramadan, otomatis kita puasa. Ketika kita puasa, otomatis apa? Apa hormonnya? Insulin pasti turun. Ketika insulin turun, ini fat burningnya aktif atau pembakaran lemaknya jadi aktif. Kok bisa seperti itu, Bang? Nah, teman-teman, tubuh kita, tubuh kita jelas dengarkan kaidahnya. Tubuh kita itu ketika kita puasa 12 jam minimal atau cara jelasnya gini. Tubuh kita itu butuh yang namanya sumber energi. Butuh sumber energi agar dia bisa tetap hidup. Seperti mesin mobil itu pasti butuh entah sekarang yang EV yang pakai listrik atau yang masih pakai bahan bakar fosil seperti Pertamax, Pertalite, solar. Oke, intinya tubuh kita agar bisa tetap hidup, agar bisa tetap hidup, dia butuh yang namanya sumber energi. Nah, gampangnya kita bisa bedakan sumber energi di tubuh kita itu menjadi dua. Satu yang berasal dari gula, satu yang berasal dari cadangan lemak. Nah, gula ini berasal dari mana? Dari makanan yang kita makan, atau bisa juga tubuh buat sendiri ketika kita stres. Oke, sedangkan cadangan lemak ini diambil dari mana? Dari pipi tembemmu, dari perut buncitmu, dari lengan smackdownmu, dari paha sumomu. Lemak itu diambil dari sini, diambil dari sini. Oke. Nah, yang ingin saya jelasin adalah tubuh kita pasti akan memprioritaskan.
Ini prioritas. Gula akan menjadi prioritas yang akan dipakai sebagai sumber energi di tubuh kita agar kita bisa tetap hidup. Alasannya apa? Kenapa gula yang akan menjadi prioritas? Pertama, mudah mudah diproses. Oke. Yang kedua, gula ini toksik atau bisa memberikan dampak yang sangat buruk kepada tubuh kita ketika tubuh kita dalam kondisi gula darah tinggi dalam waktu yang lama. Makanya, pembakaran gula akan menjadi prioritas. Oke, pahamin dulu. Jadi, kapan gula darah kita naik, kapan di tubuh kita terdapat gula, maka otomatis tubuh akan memprioritaskan menggunakan sumber energi dari gula dulu. Tubuh akan memprioritaskan menggunakan sumber energi dari gula dulu. Dia ini prioritas. Oke? Nah, terus kapan lemak dipakai? Bentar, saya matikan notif dulu. Terganggu soalnya. Bentar ya, saya dimatikan saja. Oke, lanjut. Nah, kapan tubuh menggunakan cadangan lemak? Atau saya kasih analoginya dulu. Ada sebuah kulkas di rumah kita. Oke, ini kulkas dua pintu. Dua pintu. Kalau kulkas dua pintu, biasanya yang di atas itu apa? Freezer. Yang buat es batu. Yang sampai beku. Pintu kedua, yang bawah, ini disebut biasanya chiller. Yang biasa taruh sayur, taruh kangkung, taruh buah. Nah, gula di tubuh kita analogikan sebagai makanan yang ditaruhnya di chiller. Ini gula. Lemak di dalam tubuh kita analogikan sumber makanan yang kita taruh di freezer. Oke? Pertanyaannya, PT-nya ini, teman-teman, kalau misalkan dalam kondisi buru-buru, dalam kondisi buru-buru, di freezer ada ikan, ada ayam, ada daging, yang semuanya dalam kondisi beku. Oke? Di chiller ada ikan, ada ayam, ada sayur yang kondisinya tidak beku. Tolong dijawab, kira-kira kalau kamu dalam kondisi buru-buru, bahan makanan manakah yang paling pertama kamu olah? Yang dari chiller atau dari freezer? Chiller atau freezer? Pertanyaan berikutnya, kenapa kamu pakai bahan makanan yang berasal dari chiller? Gampang diambil, lebih cepat, lebih mudah, gak lama nunggu, lebih cepat dan efisien, mudah masak, tidak perlu waktu untuk dicairkan, gak harus nunggu. Benar. Oke, makanya tubuh kita akan memprioritaskan memakai gula dibanding lemak. Kenapa? Karena kalau lemak ini harus melewati proses yang panjang sekali dalam metabolisme tubuh kita. Lewat siklus Krebs, lewat apa yang kalau dijelasin kemungkinan besar teman-teman akan tambah pusing. Intinya, penggunaan lemak ini butuh proses yang panjang. Oke? Gula ini bisa langsung dipakai seperti bahan makanan yang berasal dari chiller. Sedangkan lemak itu lama seperti makanan yang berasal dari freezer. Terus pertanyaan berikutnya, kapan tubuh kita mulai menggunakan
lemak. Kan kita mau program ini supaya bisa fat loss kan? Kita mau kurangin lemak, oke? Bukan weight loss. Kalau weight loss ini kurangin berat badan. Kalau kurangin berat badan gampang, tinggal amputasi bisa turun 2 kilo, 3 kilo. Terserah, amputasi kaki mungkin lebih banyak, mungkin bisa 5 kilo. Kalau amputasi kaki ya sampai paha ya. Kalau amputasi tangan mungkin cuma 1 kilo sampai 2 kilo. Amputasi kepala mati dong. Nah, pertanyaannya, pertanyaannya, pertanyaannya. Kapan kamu mulai mau menggunakan bahan makanan yang berasal dari freezer? Saya ulangi, kapan kamu akan mulai mau menggunakan bahan makanan yang berasal dari freezer? Jawab dong. Tidak buru-buru. Terus saat waktu luang, ketika habis di chiller, sini supaya kelihatan. Kalau bahan di chiller udah habis, chiller habis, sudah habis. Bener. Mau nggak mau, kita pasti akan memakai bahan makanan yang ada di freezer kalau bahan makanan yang ada di chiller sudah habis. Kita masuk ke analogi tadi. Kapan kita menggunakan lemak sebagai sumber energi kita? Jawabannya ketika gula darah sudah habis. And then the next question is, pertanyaan selanjutnya, kapan gula darah habis di dalam tubuh? Jawabannya adalah gula darah akan habis di dalam tubuh itu durasinya minimal 12 jam setelah kita makan. Oke. Jadi kalau kita terakhir makan, bentar. Kalau kita terakhir makannya jam 6 sore, karena kita lagi buka puasa ceritanya nanti Ramadan, berarti 12 jamnya jam berapa? Plus 12 jam. 12 jamnya jam berapa? Jawab dong. Jawab dong. Hmm. Mana ada orang tidak? Ya sampai saya bicara sendiri. Via. 6 pagi, Wins pagi. Bener. Kalau makan pertama atau makan terakhir kita di jam 6 sore, otomatis 12 jamnya itu di jam 6 pagi. Oke. Sudah mulai paham kenapa kita minta IF dan IF itu sangat efektif? Oke. Nah, makanya kalau misalkan kamu, kita anggap ini bukan bulan Ramadan dulu. Kita bahas secara umum dulu. Kita mau bahas konsep tentang intermittent fasting kenapa begitu efektif. Oke? Nah, kalau kita makan terakhir jam 6 sore, di jam 6 pagi, ini kondisi gula darah sudah habis. Sudah habis. Bahan makanan yang ada di chiller sudah habis. Otomatis, kalau misalkan di sini ada sebuah saklar lampu, ada sebuah saklar lampu, on off. Nah, bentar, gambar saklarnya jelek. Nggak usah. Otomatis, saklar di tubuh kita yang bisa mengganti sumber energi
Dari yang tadinya pakai gula, karena gulanya habis, dia akan switch. Switch, tahu switch? Pindah, berpindah dari yang tadinya memakai gula akan berpindah memakai lemak yang ada di mana teman-teman? Nih, di pipi tembemmu, di perut buncitmu, di lengan smackdownmu, di paha sumomu. Oke, jadi nanti dari jam 6 pagi itu barulah tubuhmu akan mulai membakar lemak. Setelah 12 jam kita tidak makan atau tidak mengkonsumsi gula sama sekali. Oke? Nah, misal ini ada sebuah jam. Oke? Sini 12, di sini 3, di sini 9, di sini 6. Oke? Nah, kamu makan pertama atau makan terakhir jam 6 sore. Di sini nih, jam 6 sore. 12 jamnya berarti jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Oke? Nah, kalau makan makan keduamu itu jam 12 siang, berarti ada space waktu, ada jeda yang kamu berikan kepada tubuhmu untuk membakar lemak selama berapa? 6 jam. Tubuhmu di sini akan sangat-sangat berterima kasih karena kamu telah memberikannya kesempatan untuk memakai bahan makanan yang ada di freezer. Yang kita tahu kalau bahan makanan terlalu lama beku bisa-bisa rusak dan bahkan mungkin bisa buat kulkasnya rusak atau tubuh kita rusak. Oke, sekarang sudah paham konsep yang terjadi di dalam tubuh kita, kenapa yang dikatakan puasa atau dalam konteks diet kita, kita pakai yang namanya intermittent fasting itu sangat efektif. Paham sampai sini anak-anak? Sebelum kita lanjut, paham te? Oke, yang lain? Via, apa nama bang? Oke, nah sekarang di saat puasa, di saat puasa Ramadan, nih, di saat puasa Ramadan, oke, kita biasanya sahur jam berapa? Jam 4. Anggap kita sahurnya jam 4. Oke, kemudian buka puasa jam berapa? Ini jam 4 pagi, ini jam 6 sore. Anggaplah seperti itu. Dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore, kita sudah spare waktu berapa jam di sini? 14 jam. Maka program atau tidak program, teman-teman sudah menggunakan 2 jam di dalam tubuh teman-teman untuk membakar lemak. Program atau tidak program. Ini program alami yang diturunkan oleh Allah lewat syariat agama kita. Mau nggak mau, kita pasti puasa kurang lebih 14 jam. Dan memberikan tubuh kita waktu untuk bisa membakar lemaknya selama 2 jam. Oke, sampai sini paham? Paham tidak paham? Nah, sekarang saya baru mau bahas strategi. Strateginya tidak dalam-dalam amat. Karena ini sebenarnya bridging supaya kamu ikut kelas. Jadi di spill-spill dulu gula-gulanya sedikit karena manis alaminya ada di dalam kelas. Jadi terima aja ya kelas Zoom gratisannya. Kalau mau lebih paham masuk kelas. Oke? Strategi pertama. Kalau misalnya tidak sesuai dengan fasenya, nah itu nanti kita jawab di kelas.
Di sini tidak dibuka tanya jawab. Terima apa yang disuap. Oke, kalau mau tanya di kelas. Strategi pertama, kontrol spike. Kontrol spike. Saat berbuka puasa. Kita sudah jelasin di beberapa Zoom yang sudah lewat bahwa yang paling kita hindari di sini adalah apa teman-teman? Spike dari gula. Ini yang paling kita hindari sebenarnya. Apa dibilang spike? Spike itu lonjakan. Lonjakan sampai puncak. Kita nggak mau ketika kita berbuka puasa, yang kita makan yang manis-manis dulu. Berbukalah dan yang manis. Itu bukan hadis Rasulullah. Itu hadis palsu. Bahkan hadis palsu pun nggak ada. Oke? Itu iklan, gimmick iklan. Oke? Jadi yang pertama, kontrol spike. Jangan sampai ketika kamu berbuka puasa, yang dihantam duluan adalah semua yang manis. Ini terlarang. Kenapa? Karena kalau kamu buka dengan yang manis-manis, maka gula darahmu akan langsung melonjak tinggi. Ketika gula darahmu melonjak tinggi, oke, di sini gula darah tinggi, maka sebuah hormon yang namanya insulin, yang tugasnya adalah menurunkan gula darah, akan langsung keluar dengan jumlah yang sangat besar. Oke, kalau insulin yang tugasnya menurunkan gula darah keluar dengan sangat besar, otomatis gula darahmu yang tadinya sangat tinggi akan tiba-tiba drop jauh sekali ke bawah. Hal ini bisa membuat, sorry, hal ini bisa membuat kamu mengalami yang namanya hipoglikemia atau kekurangan gula darah walaupun dalam waktu yang sementara. Dan ini akan merespon otakmu, akan membuat otakmu berpikir, wah, gula darahnya ini lagi drop. Sedangkan gula itu adalah energi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam waktu cepat. Kenapa? Karena makanan di chiller gampang sekali diolah. Oke? Ketika kamu mengalami yang namanya hipoglikemia, karena gula darahmu langsung drop turun, otak akan merangsang rasa lapar. Rasa lapar yang sangat-sangat tinggi. Moodmu akan kacau. Oke? Dan kamu tidak bakalan bisa menahan yang namanya nafsu makan. Makanya jangan heran orang-orang yang berbuka puasa dengan yang manis-manis, apalagi sampai berlebihan, dia tidak bakalan bisa menahan nafsunya. Menahan nafsu makannya. Dia akan makan sampai mana? Sampai leher. Makan sampai mana? Sampai muntah. Makan sampai mana? Sampai rukunya, sujudnya itu tidak nyaman. Karena kepenuhan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena di sini ada yang namanya hormon kenyang. Hormon kenyang yang namanya grelin. Ini diblok. Diblok hormon kenyangnya. Jadi hormon kenyangnya tidak muncul-muncul. Akibatnya dia nggak bakalan bisa merasa kenyang. Otak akan meminta kepada tubuh kita, sadar atau nggak sadar, tetap lapar, mood kacau, nafsu makan tidak terkendali, supaya kita bisa memenuhi gula darah, supaya kita bisa makan dan gula darah kembali naik. Makanya, strategi pertama adalah kontrol spike saat berbuka puasa. Kontrol gula darah, jangan sampai terlalu tajam naik dan bisa membuat kita jadi kelaparan. Terus bang, kalau kurma gimana bang? Kan kurma itu sunnah.
sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mungkin Rasulullah mengeluarkan syariat yang tidak bermanfaat untuk kita. Walaupun mungkin sekarang kita belum paham kenapa kurma diminta untuk jadi buka puasa, kita harus meyakini bahwa kurma itu baik. Apalagi di era zaman sekarang sudah banyak sekali penelitian yang mengatakan kurma ketika kita makan sebagai makanan pembuka di buka puasa, dia itu tidak memberikan efek spike yang terlalu tinggi. Dengan catatan, makan kurma alami, hati-hati. Saya ulangi, hati-hati dengan yang namanya kurma salut gula. Bukan kurmanya yang bermasalah, salut gulanya yang bermasalah. Hati-hati, hati-hati. Oke? Jadi, kalau memang mau buka puasa pakai kurma, usahakan pakai kurma kering. Yang dipastikan tidak salut gula dan karena kita sedang program, oke, makan kurmanya 1 biji aja. Hanya untuk memenuhi sunnah Rasulullah. Satu saja. Kalau memang pengen banget. Kan ada juga sunnahnya kita buka puasa pakai apa? Pakai air putih. Bukan pakai teh manis atau teh botol sostro. Tidak. Tidak seperti itu. Oke? Nah, saran terbaik untuk kita yang sedang program, tidak perlu buka puasa pakai kurma. Saran. Karena kita punya purpose. Kita ini with purpose ceritanya. Pakai air putih aja buka puasanya. Untuk membatalkan. Oke? Kalau mau kurma sukari masih boleh kan? Kurma sukari nanti dibahas di kelas. Seru nih. Nah, terus Bang, setelah batalin, setelah batalin, apa yang seharusnya saya konsumsi duluan? Pasti pertanyaannya seperti itu. Yang dikonsumsi duluan, pertama, serat. Serat ini teman-teman bisa dapat dari sayur. Yang kedua, apa? Protein. Protein bisa dari ikan, telur, ayam, daging. Protein itu bisa merespon, merangsang sebuah hormon kenyang yang namanya grelin. Ini adalah hormon kenyang yang kalau kita makan si protein ini, otomatis kenyang kita akan lebih cepat dan juga akan bertahan lebih lama. Oke. Serat juga bisa kamu dapat dari lemota. Yang ketiga, barulah kamu makan makanan yang mengandung lemak. Contohnya, lemak dari alpukat. Oke. Lemak yang dimaksud di sini bukan gorengan. Kalau ini sebisa mungkin dihindari. Boleh asal pakai VCO atau semua minyak yang berasal dari kelapa atau dari zaitun. Oke, baru strategi pertama. Nah, next, strategi kedua, jangan, oh sebelumnya,
Strategi pertama sudah paham? Penjelasan sudah panjang sekali. Banyak sekali. Faika, halo Faika. Paham dikit. Dikitnya yang mana? Yang tidak paham di mana? Abdul Muhaimin. Atau nggak usah bertanya. Kalau mau tanya masuk kelas. Oke. Yang kedua. Yang kedua. Sorry, sorry. Agak centil ini tulisannya. Jangan jadikan malam sebagai ajang all you can eat. Malam-malam di Ramadan dipakai untuk tadarusan, bukan untuk dipakai all you can eatan. Oke? Banyak orang yang merasa, teman-teman. Kan sudah puasa seharian. Wajar dong makan banyak. Wajar boleh. Berlebihan jangan. Oke? Nih, sudah merasa? Merasa ketahuan apa niat busukmu? Hah? Ingat, ingat teman-teman, eh, peserta kelas diet lama pasti sudah paham yang namanya nih, ada yang namanya ritme sirkadian. Oke? Ya sudah, nggak usah pengakuan dosa dulu. Lihat saja dulu di sini. Ada yang namanya ritme sirkadian. Apa ini, Bang? Ini adalah jam biologis tubuh. Ini adalah jam biologis tubuh. Di tubuh kita, di otak kita, ada satu bagian yang dia berfungsi sebagai satpam waktu, jam biologis tubuh. Nah, jam biologis tubuh ini kita sudah atur. Apa yang diatur? Bahwa malam itu waktunya istirahat, bukan waktunya makan. Kalau malam kita masih makan, tubuh akan menganggap bahwa kita sedang dalam kondisi darurat. Yang harusnya malam dipakai istirahat, ini si tuan yang rakus tiba-tiba makan. Kayaknya ini kondisi darurat. Akhirnya ada hormon yang namanya kortisol keluar. Ini adalah hormon stres. Dan ketika kita stres, tubuh akan menciptakan gula darahnya sendiri lewat sebuah siklus yang namanya gluconeogenesis. Gluko itu gula, neo itu baru, genesis adalah prosesnya. Jadi tubuh kita mampu menciptakan gula darahnya sendiri walaupun kita tidak sedang makan. Kalau kita kortisolnya naik, kita stres, gara-gara makan, gula darah naik, ini juga sudah naik. Akhirnya gula darah kita langsung melonjak. Ingat, kita tidak suka yang namanya peak atau puncak dari gula darah karena hal inilah yang mendatangkan banyak sekali penyakit. Oke? Jadi, makan malam sewajarnya. Makan malam sewajarnya. Misalkan, tadi maghrib sudah makan. Oke? Maghrib sudah makan nih. Sebelum Isya, makan lagi. Oke? Kemudian, pulang tarawih, makan lagi. Jam 10, sebelum tidur, makan lagi. Tar sahur, makan lagi. Lihat berapa kali kita makan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Namanya aja puasa. Tapi makannya justru lebih banyak.
Lihat, ini insulin dipanggil 5 kali. Insulin dipanggil 5 kali. Kehadiran insulin, ingat, kaidahnya seperti ini teman-teman. Insulin itu adalah fat stored hormone. Kapan insulin muncul? Artinya freezer diisi. Kapan insulin muncul? Otomatis penimbunan lemak nih. Saya tulis besar nih supaya sadar. Penimbunan lemak pasti terjadi. Jadi yang kita usahakan di sini adalah jangan sampai gula darah naik. Karena kalau gula darah naik, insulin muncul. Kalau kamu makannya 5 kali sehari walaupun Ramadan, insulin muncul terus 5 kali sehari. Kita tidak bisa memberikan jeda kepada tubuh kita membakar lemak dengan baik karena insulinnya selalu muncul. Oke, jadi harusnya gimana? Harusnya masuk kelas. Caranya masuk kelas nanti dijelasin sama Mindy. Sabar, kita kasih yang gratis-gratisannya dulu. Dan gratisannya insya Allah daging juga. Sabar, sabar. Nanti tinggal dikunyahin. Oke, next. Strategi ketiga. Jadi ingat strategi kedua. Jangan jadikan malam-malammu sebagai ajang all you can eat. Oke, buka puasa pakai gorengan, pakai ote-ote, pakai bala-bala, pakai bakwan. Lanjut lagi es pisang hijau. Lanjut lagi jalangkote. Lanjut lagi pisang goreng. Teman-teman, sahabatku, saudaraku. Pasti, kita nggak usah bahas yang ketiga dulu. Pasti, kamu merasa, pasti kamu merasa, atau saya jelasinnya kayak gini. Saya ulang penjelasannya. Dengarkan dengan baik. Ini ilmu gratis, tapi daging. Insya Allah. Lapar dan kenyang ini tidak ditentukan. Sekali lagi, lapar dan kenyang itu tidak ditentukan oleh isi perut. Lapar dan kenyang itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak isi perutmu. Tidak. Lapar dan kenyang ini semua adalah pengaruh hormonal. Hormon pemicu lapar namanya grelin. Hormon pemicu kenyang namanya leptin. Oke. Ketika kamu puasa, ketika kamu puasa 14 jam, oke, si hormon laparmu ini ditekan. Dia ditekan. Kenapa dia ditekan? Karena kita tidak makan gula. Gula inilah yang membuat hormon lapar selalu muncul. Karena kita sudah puasa 14 jam, hormon laparnya ditekan. Sebaliknya, hormon kenyang kita yang namanya leptin, dia meningkat sangat tajam. Oke, si leptin ini. Tapi dia ini seperti pemadam. Pemadam kebakaran yang sudah standby. Dia sudah standby dari siang, siap-siap memadamkan api. Pemadam kebakaran ini, dia sudah
Bahasanya dia sudah sangat sensitif. Dia sudah standby. Sudah siap-siap nih. Kapan ada makanan masuk sedikit saja. Oke. Kapan ada api sedikit saja. Pemadam kebakaran langsung nyalakan sirinenya. Dan siap-siap memadamkan api walaupun apinya kecil. Ketika kita sudah puasa, ini hormon leptin sudah siap-siap untuk dilepas. Makanya, teman-teman, jujurlah kepada dirimu sendiri. Apa yang kamu rasakan ketika buka puasa, terus minum seteguk, bukan segelas, seteguk air. Atau kurma sebiji. Atau yang suka buka puasa pakai gorengan, gorengan sebiji. Perasaan kenyang muncul atau tidak? Jawab, langsung kenyang. Kan? Make sense kan? Masuk di akal? Masuk? Langsung kenyang kan? Padahal, perhatikan, perhatikan. Air seteguk, kurma sebiji, gorengan sebiji. Tidak mungkin, tuh bagaimana? Tidak mungkin bisa langsung memenuhi lambung karetmu itu. Nggak mungkin. Kalau kita tadi mengatakan bahwa lapar dan kenyang itu sesuai dengan banyaknya isi perut, tidak mungkin minum seteguk air atau makan kurma sebiji, gorengan sebiji itu bisa memenuhi lambung karetmu itu. Oke, cuma seteguk air. Tiba-tiba perasaan kenyang muncul. Nggak mungkin kurma sebiji bisa memenuhi lambungmu yang besar itu. Sehingga membuat kamu merasa kenyang. Tidak, karena lapar dan kenyang itu dipengaruhi oleh hormon yang namanya grelin dan leptin. Makanya di strategi yang kedua, saya meminta kamu untuk makan protein duluan karena protein bisa memicu munculnya hormon kenyang. Kenapa serat, Bang? Kenapa bukan protein duluan? Ada ilmunya. Ilmunya nanti kita bahas di kelas. Oke? Nah, makanya, teman-teman, masalah lapar dan kenyang itu. Atau saya kasih satu analogi sederhana lagi. Nah, kita kan puasa, berapa lama puasa kita? 1 bulan. Sini hari pertama, hari ke-7, hari ke-14, hari ke-30. Oke, pekan pertama, pekan kedua. Cocok ini kah? Pekan pertama, 14. Oh, di sini. Habis 14 apa? 20? 20 berapa? Di satu, ini satu lagi. Sini. Sini hari 3.30. Sini 20. 20 berapa? Hei, fokus. 14 tambah 7 berapa? 20 berapa? Masih lama sekali. Pekan kedua, 24. Nah, kita sudah menjalani yang namanya puasa Ramadan itu berkali-kali, teman-teman. Ini bukan Ramadan pertama kita. Oke? Ini bukan Ramadan pertama kita. Ingat dulu di pekan pertama Ramadan. Di hari pertama sampai di hari ke-7 Ramadan. Boy, ini loyo. Loyo sekali. Aduh, lapar, lapar. Kayak mau mati. Oke. Nah, di pekan kedua sudah mulai stabil.
seperti dulu kondisinya yang kayak orang mau mati. Oke, di pekan ketiga sudah mulai hmm, so jago, sudah mulai so jago di sini. Saya biar tidak atau gitu bilang gini. Saya eh, bangun bangun sahurnya kesiangan. Akhirnya saya nggak sahur. Tapi saya nggak masalah. Saya tidak lapar, aman-aman saja. Kemudian di pekan terakhir, dia sudah jago beneran. Kenapa dia jago beneran? Karena dia bahkan menye, menye, apa, mensengajakan, mensengajakan, mensengajakan tidak sahur. Dia sudah bilang seperti ini. Saya malah sahur. Saya tidak mau sahur. Karena tidak sahur pun saya kuat. Dan saya tidak lapar. Saya aman-aman saja. Bahkan penyakit mah saya nggak muncul-muncul. Asam lambung saya stabil. Ada yang merasa demikian? Pekan pertama loyo. Pekan kedua sudah mulai lumayan. Pekan ketiga so jago. Pekan keempat sudah jago beneran. Kan? Betul tidak? Di akhir-akhir itu biar tidak sahur, tidak pedulikan nih. Terserah mau sahur atau tidak. Saya mau dikasih bangun atau tidak. Di pekan pertama, ketika dia tidak dibangunkan sahur, dia marah-marah. Aduh, bagaimana caranya? Kenapa saya tidak dibangunkan sahur? Sudah mau mati nih nanti sebentar puasa saya tidak sahur. Loyo sekali sepanjang hari loyo. Lihat di pekan keempat. Di pekan keempat itu walaupun tidak sahur, dia santai. Kenapa kira-kira? Karena tubuh kamu sudah mulai membiasakan diri memakai sumber energi yang lebih dia suka, yaitu lemak. Karena kondisi gula darah yang semakin stabil karena kamu dalam kondisi puasa yang sudah lama. Oke, mungkin cukup sekian. Sebenarnya masih ada. Saya siapkan malam ini ada 5 strategi. Tapi sudah sejam ini. Bagaimana Wira? Lanjut atau gimana? Sudah 1 jam ini bang. Iya. Coba Masih ada kita materi lihat yang mau disampaikan kah? si hmm, Karena bilang kalau Abdul mat Muhaimin lanjut bedeng. kalau saya materiku biar sampai subuh. Lanjut bang, menarik materinya. Hmm. Satu lagi nah. Padahal baru Satu. gratis ini, menarik sekali. Iya. Eh, saya kasih bonus satu lagi. Saya kasih bonus satu. Tadi sudah strategi keberapa? Baru strategi kedua, kakak-kakak. Dan kita masuk ke strategi ketiga. Strategi ketiga, kalau memang kamu pengen sahur, maka sahurlah yang cerdas. Sahurlah yang cerdas. Apa dibilang sahur cerdas, Bang? Oke. Pahami. Dengarkan suara saya. Pahami. Pahami bahwa sahur bukan ajang makan karbo besar. Sahur bukan ajang makan karbo besar. Kalau kamu sahur makan karbo besar atau makan nasi yang terlalu banyak, makan mie yang terlalu banyak, apalagi makan olahan-olahan yang terlalu banyak, karbo-karbo olahan yang terlalu banyak, yang terjadi adalah saya kembali menggambarkan, tidak capek-capek, saya gambarkan kondisi gula darahmu akan naik tinggi sekali ketika sahur. Gula darah akan naik. Kembali lagi terjadi apa yang sudah tadi saya jelaskan. Mana tadi? Ini. Nih. Gula darah akan naik. Benar Kak Dey?
gula darah akan naik. Kalau gula darah naik, insulin keluar, membuat gula darah langsung ngedrop. Kamu akan mengalami yang namanya hipoglikemia, sehingga laparmu akan terasa lebih pagi. Misal nih, misal habis subuh kamu nggak jalan subuh tapi langsung tidur. Karena tadi kekenyangan makan nasi 2 piring, 3 piring, tambah mie 4 bungkus. Oke, kamu pergi tidur setelah makan. Bangun pagi, bukannya kenyang, ini perutmu akan kukuruyuk, kukuruyuk. Lapar, pasti lapar. Kenapa? Karena tubuhmu menganggap bahwa kamu sedang kekurangan gula darah. Dan satu-satunya cara sehingga gula darahmu bisa naik lagi adalah dengan makan. Supaya kamu bisa makan, otak akan membuat kamu menjadi lapar. Oke, sampai sini paham? Makanya di strategi yang ketiga, saya meminta kamu untuk sahur yang cerdas. Hindari karbo besar. Karena karbo besar akan membuat kamu lapar pagi. Apalagi di tubuh kita ada yang namanya Down phenomenon syndrome. Apa ini, Bang? Ini namanya lapar palsu. Lapar palsu yang memang sengaja tubuh kita create pasti muncul di pagi hari. Kenapa munculnya di pagi hari? Kebanyakan itu muncul jam 8 sampai jam 10 pagi. Ingat coba, biasanya di posisi jam 8 sampai jam 10 pagi, perutmu akan bunyi dengan sendirinya. Merasa keroncongan dan membuat kamu harus segera makan. Itu lapar palsu. Lapar palsu ini disebabkan oleh sebuah hormon yang namanya kortisol. Kortisol memuncak. Karena yang tadi, ingat jam biologis yang namanya ritme sirkadian. Di pagi hari ketika matahari sudah bersinar, dia akan membuat hormon kortisol naik. Ini pertanda bahwa kamu butuh energi yang banyak agar bisa segera beraktivitas. Itulah yang menyebabkan jam-jam rawan. Jam 8 sampai jam 10 pasti kamu akan merasa kelaparan. Dan ini akan diperparah kalau kamu sahurnya nasi 2 piring, mie goreng 4 bungkus, apalagi. Oke, seperti itu teman-teman. Hanya strategi yang ketiga, sahurlah yang cerdas. Kenapa? Karena tujuan kita harus tahu goalsnya dulu dong. Goals dari sahur itu apa? Kita butuh energi yang stabil sepanjang hari. Bukan kenyang 2 jam. Oke, kita sahur supaya energi kita stabil sepanjang hari. Bukan cuma kenyang 2 jam kemudian lapar lagi karena kita makan kebanyakan karbo. Oke, sampai sini paham? Jadi bang, saya harus sahur apa? Sekarang saya IF, boleh nggak saya sahur? Saya buka puasa. Boleh nggak saya buka puasa? Boleh lah. Cuma apa yang harus saya makan ketika saya buka puasa? Apa yang harus saya makan ketika saya sahur? Itu kita bahas di kelas. Oke,
Ada yang nanya, Bang, apakah diet IF ini bisa mempengaruhi asam lambung? Karena saat ini gusiku bengkak, sakit, gatal, dan agak goyang. Dan lidah terasa pahit. Saya kira itu pengaruh asam lambung selama IF ini. Dijawab di kelas. Oke, waktu sudah habis. Oke, kalau mau masuk kelas. Aman, nggak mau nggak apa-apa. Tiga ini saja, tiga ini saja. Kalau kamu terapkan dengan baik, insya Allah akan sangat bermanfaat. Tapi teman-teman, Ramadan itu cuma datang 1 tahun sekali. Banyak orang menunggu Ramadan, tapi hanya sedikit yang memanfaatkannya untuk apa? Transformasi. Saya ulang, Ramadan cuma datang setahun sekali. Banyak sekali orang yang menunggu Ramadan, tapi hanya sedikit yang memanfaatkannya untuk transformasi. Bayangkan ketika Lebaran nanti, Lebaran yang sesungguhnya, nih, Lebaran yang sesungguhnya, badan lebih ringan, baju pas, ibadah terasa lebih ringan. Dan itu bukan mimpi, teman-teman. Itu adalah hasil dari sebuah strategi yang konsisten. Oke, kalau kemarin kamu ikut kelas free yang 7 hari, itu saja sudah terasa perubahan yang sangat luar biasa. Bayangkan kalau programmu selama 30 hari dengan sistem yang penuh, dukungan penuh, ilmu penuh, kamu nanya langsung dijawab, tidak diarahin. Masuk kelas, kan kamu sudah masuk kelas. Oke? Dan jadikan Ramadan ini sebagai titik balik perubahan kita. Jangan biarkan Ramadan lewat begitu saja. Kalau kamu siap serius melanjutkan perjalanan ini, supaya kita bisa urusan sebelum Lebaran, silahkan masuk atau hubungi Mindy. Selalu bilang terkendala biaya. Jangan sampai nanti kamu dipaksa untuk program karena vonis sudah datang. Mumpung sekarang masih sehat, ini bukan menakut-nakuti. Kemarin saya ketemu salah satu teman peserta diet lama saya yang enggan untuk berproses, enggan untuk berprogram padahal dia sudah masuk kelas. Dia ketemu saya kemarin di tempat lokasi sunat. Dia bilang, Bang, saya menyesal dulu kenapa saya tidak mulai lebih awal. Sekarang saya sudah divonis oleh dokter dan harus betul-betul mau nggak mau sudah harus program. Ingat teman-teman, kalau kamu sekarang dalam kondisi obesitas atau setidaknya gemuk, maka cepat atau lambat, oke? Mau nanti atau sekarang, kamu pasti akan tetap program juga. Entah itu kamu atas dasar keinginan sendiri atau sudah terpaksa. Oke? Jadi teman-teman, kita yang mau tidak usah dulu pikir masalah harga. Kita tanya dulu yang mau, siapa yang mau kira-kira. Kita nggak tahu harganya berapa, kamu dapat harga berapa. Maksudnya, jangan jadikan harga sebagai eh, penghalang dulu di awal. Karena siapa tahu di bulan Ramadan ini banyak kebaikan-kebaikan yang mau diberikan oleh si admin kita, si Mindy. Jadi jangan selalu memasang sekat sendiri dan mengambil persepsi sendiri bahwa, kayaknya mahal. Kelasku, kelasku untuk sebulan itu 3.500.000, 3,5 juta per bulan. 3,5 juta per bulan. Dan banyak orang yang ikut. Mau didampingi. Kenapa?
Entah itu kesadaran sendiri, tapi kebanyakan ini sudah terpaksa, terpaksa oleh situasi yang memang mengharuskan mereka untuk program. Kalau tidak, bahaya kesehatannya atau enggak ada kebutuhan yang mengharuskan dia untuk diet seperti dia pengen promil. Tahu dia sudah eh, hipertensi. Tahu dia sudah diabetes. Kasihan. Maksudnya masa kita harus nunggu nunggu vonis dulu baru kita mau memaksakan diri kita untuk program. Hidup cuma sekali, jangan disia-siakan hanya dengan saya nggak punya uang, nggak punya uang. Ya emang dasar kamu aja yang selalu berpikiran seperti itu. Ingat, Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau itu terus yang kau bilang, saya nggak punya uang, nggak punya uang. Ya mau media apa? Jadi sekarang saya ingin memberikan kesempatan untuk kamu yang benar-benar mau didampingi selama 30 hari selama bulan Ramadan. Teman-teman, bulan Ramadan ini adalah sebuah momentum yang sangat-sangat sayang kalau dilewatkan. Kenapa? Karena mau nggak mau, kamu pasti puasa. Tidak seperti kelas-kelas sebelumnya yang harus saya dampingi dengan sangat-sangat-sangat ketat sekali. Kenapa? Karena bukan waktunya puasa. Saya kasih satu analogi sederhana sebelum kita akhiri ini. Mana yang lebih mudah, teman-teman? Puasa Ramadan atau puasa sunnah? Mana yang lebih mudah? Puasa Ramadan atau puasa sunnah? Puasa Ramadan. Jelas. Exactly, jelas sekali puasa Ramadan itu mudah. Kenapa? Yang pertama, lingkungan semua puasa. Orang di sekeliling kita semua puasa. Bahkan orang yang mau buka puasa, walaupun mungkin dia ada uzurnya, dia lagi haid, dia lagi sakit, itu malu-malu makan depan kita. Karena suasananya memang puasa Ramadan. Ini lingkungan yang Allah siapkan untuk kita bisa bertransformasi, teman-teman. Jangan dilewatkan kesempatan ini. Sedangkan puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, ini kita berjuang sendiri, nggak ada temennya. Bayangkan dalam satu rumah, cuma kita yang program, cuma kita yang diet, cuma kita yang jaga makan, yang lain makan makanan yang kita suka, dan kita harus jaga. Berat, berat sekali. Ini mudah sekali. Dan ini momennya cuma 30 hari teman-teman. Cuma 30 hari. Dan saya ulangi lagi. Jangan pikirkan masalah duit dulu. Maunya dulu. Masalah uang bisa kita atur. Gampang. Insya Allah Allah mudahkan. Jangan dari awal sudah nyerah. Aduh, terkendala dana nggak ada uangnya. Padahal belum tahu harganya berapa. Mentalnya duluan yang kacau. Tidak ada mental keberlimpahan. Nyerah duluan. Kita belum sebut harga loh. Belum sebut harga. Dan ini tergantung prioritas. Tergantung prioritas. Saya kasih contoh sederhana lagi. Kalau misalkan Abdul Muhaimin, tiba-tiba saya bilang, Dul, atau siapa dipanggilkan? Muhaimin, Imin, Dul, mau Dul. Supaya sama nama tak, saya juga Abdul. Tanya kayak gini, Dul, hmm, Dul, ada nggak uang 10 juta? Kemungkinan besar, si Abdul Muhaimin bilang, nggak ada bang. Walaupun mungkin ada. Atau kalau memang benar-benar nggak ada, dia bakalan bilang, nggak ada bang. Nggak ada bang, uang 10 juta. Boleh pinjam nggak? Lah bang, kan saya bilang nggak ada. Gimana caranya mau pinjam? Oke, tapi di kondisi yang berbeda, saya bilang seperti ini. Dul, qadarullah, ini anakmu sekarang sedang diculik. Nauzubillah, sedang diculik. Dan nyawanya terancam. Kecuali kamu bisa hadirkan 10 juta rupiah sebelum subuh. Apa yang dikatakan sama si Abdul ini? Abdul Muhaimin. Pasti dia bilang, ada nggak 10 juta? Ada. Tunggu, jangan bunuh anakku.
Ada, tunggu, saya cari. Yang dilakukan apa? Telepon kanan kiri. Ada uang 10 juta nggak? Ada uang 10 juta nggak? Pinjam dong, pinjam dong. Atau ini terlalu sadis. Terlalu sadis. Kita kasih analogi yang lain. Saya minta Abdul Muhaimin uang 10 juta. Dia bilang nggak ada. Oke, dia bilang nggak ada. Kemudian saya bilang seperti ini. Dul, ada nggak uang 10 juta? Nggak ada uang 10 juta. Dengar dulu, Dul. Dengar dulu. Saya punya barang. Saya punya barang. Ada motor. Motor ini saya mau jual. Ini motorku. STNK, BPKB, lengkap. Oke, ini motor X-Max. X-Max. Saya beli 60 juta. Bulan lalu. Tapi, qadarullah, ini saya lagi butuh sekali uang. Dan saya tidak tahu lagi mau bagaimana, kecuali saya jual ini motorku. Saya cuma butuh 10 juta. Ini motor gampang lah, nanti insya Allah saya bisa beli lagi. Tapi sekarang saya butuh 10 juta. Bisa tidak? Kasih saya 10 juta saja. Kau ambil ini motorku. Lengkap sama BPKB sama STNK. Ini bukan motor curian, saya punya motor. Kau tahu tuh, saya punya motor ini. Kira-kira apa yang terjadi sama si Dul? Dia bilang, ada tidak uang 10 juta? Ada tidak uang 10 juta, Dul? Abdul Muhaimin, kira-kira kalau ada kondisi seperti ini, ada orang yang mau kasih motor seharga 60 juta, yang kalau dijual kembali masih laku 40 juta. Dia cuma butuh uang 10 juta sekarang. Ada tidak uangnya? Yes, langsung bilang ada. Dan ketika itu terjadi, yang kita lakukan apa teman-teman? Kita langsung action. Action? Actionnya apa? Phone a friend. Phone a friend. Wih, ada uang, pinjam kak dulu 1 juta. Besok kasih kembali ku 5 juta. Hah, kenapa bisa? Nih ada orang mau kasih motornya 10 juta, nanti saya jual 40 juta, saya kasih ku 5 juta. Atau saya kasih ku 2 juta. Ada tidak uangmu? Iya, 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 ada. Dia telepon mungkin, ini langsung muncul action strategi. Dia telepon 10 orang, masing-masing pinjam 1 juta. Jadilah, berapa ini? Sorry, salah panahnya. Jadilah 10 juta. Uang yang tadinya dia katakan tidak ada, tapi karena prioritas, akhirnya jadi ada teman-teman. Makanya jangan langsung patahkan hal-hal demikian, menganggap bahwa Allah tidak mungkin bisa mengatur rezeki sehingga kita bisa ikut program, dan program ini program kebaikan. Ibadahmu akan semakin nikmat. 10 malam terakhirmu akan terasa berbeda dengan badan yang lebih ideal insya Allah. Makanya kita mulai di awal Ramadan, bahkan sebelum Ramadannya mulai. Kenapa? Karena kita target. Semoga di malam itikaf kita sudah jadi pribadi yang berbeda. Ya sudah turun 16 kilo. Ada peserta turun 16 kilo teman-teman 1 bulan. Oke. Jadi tanpa kita pikir dulu tentang berapa biaya registrasinya atau berapa uang yang harus dikeluarkan. Saya tanya untuk berapa orang nih? 56 orang yang ada di sini. Nih, untuk 56 orang yang ada di sini. Siapa yang mau ikut kelas Ramadan selama 30 hari? Siapa yang mau? Yang mau, silahkan, silahkan ketik nama dan nomor WA. Sekarang juga, sekarang juga. Supaya nanti Mindy bisa follow up. Silahkan. Karena sayang, mumpung Ramadan, sayang sekali. Ini saya bela-belai pulang lebih awal dari Jogja untuk ngejar ini. Jangan cuma bilang mau, tulis nama dan juga nomor WA supaya bisa di follow up teman-teman. Yang merasa tidak butuh dengan ilmu ini, tidak apa-apa langsung leave saja. Nothing tulus, kita no offense kita, tidak ada masalah. Saya anggap
Semua materi yang saya kasih tadi itu sudah daging sekali. Pahamlah kamu value dari materiku gimana tadi. Alhamdulillah kan? Ya, boleh. Siap, Momo Ibrahim. Silakan. Silakan tulis nama. Nih, di sini nih. Silakan tulis nama dan juga nomor WA biar nanti di follow up sama Mindy. Via Tarakan, Ian Garut, Abdul Muhaimin, Lia, Nisa. Yang sudah share nomor WA-nya, boleh langsung leave juga nggak apa-apa. Karena kita sudah sejam lebih ini. Ummu Sumayyah, Nur Rahmah. Sama-sama Gina. Selamat beristirahat teman-teman semua. Siapa yang sudah gabung duluan? Ada yang sudah gabung duluan di challenge Ramadan kita? Masita, Masya Allah. Mutmainna Muslimin. Sudah gabung kelas. Alhamdulillah. Sudah gabung. Sumayyah. Wins. Istirahmah. Alhamdulillah. Ini yang Ramadan ya. Challenge Ramadan ini. Bukan yang baru. Bukan yang baru-baru kemarin yang gratisan. Ma Ade. Halo Ma Ade. Alhamdulillah. Oke. Eh, silahkan diketik yang mau kita coba absen ya. Ica. Dari awal. Dari awal. Ma Ade, Bu Abdul Muhaimin, Abdurrahman, Naufal, sudah ada bukanya. Ahmad, Ahmad Sudiang, Ahmad Sulaiman, Prodi. Kayaknya Bapak dosen ini. Kak Ana, Kak Andi, Kak Andi ayo, gabung ayo, Kak Andi. Gabung lagi kita. Andi Prasetyo, Andi Fajar. Challenge Februari sama Ramadan, sama aja. Karena Ramadannya di Februari kan. Andi Fajar, Kak Ardi, Barliani Jusma, Kak Fani. Kak Fani emang sudah puas. Materi belum keluar semua loh, apalagi Ramadan. Jangan sampai Ramadan tambah lebaran. Yakin gak mau ikut? Kak Fani, yakin? Kak Dey aja ikut loh. Yakin, Kak Fani? Mindy, Japri, Kak Fani dengan nada lembut. Tarik rambutnya supaya dia ikut. Guaru, Hardiani, Heriawan, Hima, Ica, Ida, Gina, Khalifa, Lail, Kurnia, Leni, Mardia, Masita. Merah Merona, ini Merah Merona. Gak gabung-gabung Merah Merona ini. Mutmainah, Nisa Goa, Niar Maros, Novi, Mbak Nov, Ramli Sakaria, Redmi 10. Halo Redmi 10. Kak Rere, Resnawati Kongkulu, Amma, Sri Mulyani Suwardi, Via, Wahyu Saputra, Sopeng, Warda, Wins, Winda Goa. Mbak Van, jangan sampai ditarik rambutnya sama Mindy karena sok langsing ya. Belum, belum waktunya kamu keluar. Belum waktunya. Kak Dey, tolong bantu saya tarik si biduan kita ini. Mindy jangan lupa. Japri dengan nada lembut. Mbak Fani, tarik rambutnya supaya masuk lagi. Sok langsing dia, padahal belum. Padahal enak banget Ramadan ini. Nanti Ramadan kita mau buat challenge. eh, challenge di dalam challenge maksudnya. Hmm, nih, tuh. Ramadan tanpa tepung dan gorengan. Bisa nggak? Turun 6 kilo.
Turun 6 kilo, baru 6 kilo sudah bangga, Kak. Masih banyak bagian bagian badan, saya nggak bisa bilang bagian tubuh ya karena terlalu terlalu anu nanti. Masih banyak bagian tubuhmu yang perlu diturunkan, Kak. Tuh. Iya, Mak. Makasih ya. Mbak Fani. Awas nggak ikut Mbak Fani. Jangan macam-macam. Tarik rambutnya, Kak Dey. Tarik. Oke, saya kembalikan ke Wira. Silakan Wira, diambil alih. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bang Dul atas penyampaian materinya pada malam hari ini. Ada tiga bahasan yang sempat Bang Dul sampaikan dan ya selebihnya kalau mau lebih detail, lebih dalam lagi pembahasannya, silahkan join di kelasnya. Tadi ada yang bertanya, aku lihat di kolom chat, apa bedanya challenge Februari dengan Ramadan? Sama jika Februari itu kan bulan Ramadan itu kan ada di bulan Februari, jadi sama saja. Cuman mungkin agak bingung sebenarnya ini challenge Februari atau challenge Ramadan ini berbeda atau tidak. Sama Kak, insya Allah sama. Karena 2 hari lagi atau besok mungkin kalau sidang isbat menyatakan sudah muncul kelihatan hilalnya, berarti kita besok sudah tarwih pertama. Jadi insya Allah challenge Februari itu sama dengan challenge Ramadan. Jadi teman-teman yang mau join silahkan. Saya yakin kalau kita ikut di challenge Februari atau di challenge Ramadan itu lebih mudah lagi kita jalani karena kita bisa lebih mudah menjalankannya karena bukan hanya kita saja yang program, tapi orang-orang rumah juga meskipun dia tidak program pasti puasa. Jadi godaan-godaannya itu pasti lebih berkurang. Mungkin godaannya pada saat berbuka saja. Dan insya Allah nanti ada materi yang akan disampaikan. Jadi kita bisa lebih kontrol lagi pada saat apa yang bisa kita makan pada saat buka puasa dan pada saat sahur nantinya. Dan untuk teman-teman yang sudah menyatakan untuk bersedia untuk join, insya Allah nanti akan dijapri oleh Mindy. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bersedia menyempatkan waktunya hadir pada Zoom pada malam hari ini. Tidak join kelas pun nggak apa-apa. Tapi harapannya teman-teman ilmu yang disampaikan Bang Dul pada malam hari ini itu bisa diterapkan meskipun tidak join di kelas. Insya Allah meskipun insya Allah tetap bisa memberi manfaat baik itu dari kita sendiri ataupun dari teman-teman semua. Karena tidak ada pertanyaan pada malam hari ini, Bang Dul tidak mau menjawab pertanyaan kecuali kita sudah join dalam kelas. Jadi saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas.